Fatmawati dari kelas B25. Di mana saya di sini akan menerapkan tugas dari menganalisis kurikulum yang ada di Lembaga Pendidikan MI Ma'arif Jantur Gerabak Magelang, di mana analisis ini disusun untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum di jurusan PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Tak lupa kepada dosen, ibu dosen yaitu Ibu Dr. Rosyidah Nurul Anwar, SPD MPDI, selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih juga kepada Ibu Diani Arifah SPD selaku Kepala Sekolah dari MI Ma'arif Jantur. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa menganalisis kurikulum yang sudah berjalan di sekolah tersebut. Semoga analisis ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca dan kita semua. Saya di sini akan memberikan apa tujuan dari analisis kurikulum berdasarkan aspek-aspek. Yang pertama yaitu relevansi, yaitu sejauh mana kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Koherensi, apakah komponen-komponen kurikulum saling terkait dan mendukung pencapaian tujuan belajar. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, seberapa besar kurikulum memungkinkan adanya penyesuaian sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Yang keempat yaitu efisiensi, apakah alokasi waktu dan sumber daya dalam kurikulum sudah optimal. Dan terakhir yaitu evaluasi, bagaimana mekanisme evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran tersebut. Nah, di kurikulum MI Ma'arif Jantur ini, apa implementasi kurikulum Merdeka adalah implementasi kurikulum Merdeka yaitu desain kurikulum terbaru yang digulir oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56 tahun 2022. Tetapi MI Ma'arif Jantur belum menggunakan IKM ini sebagai dasar kurikulum pada madrasah ini. Kurikulum 13 atau pendidikan berbasis karakter adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kemendikbud untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum tingkat mengutamakan kepahaman, skill, dan pendidikan karakter. Peserta didik dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun tinggi dan juga disiplin. Jadi itu implementasi dari kurikulum di MI Ma'arif Jantur itu. Selanjutnya, kurikulum sekolah 2013 atau kurikulum 2013 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada MI Ma'arif Jantur untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan dengan mempertimbangkan yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan juga psikomotorik. Yang kedua yaitu madrasah mempunyai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di madrasah dan masyarakat. Yang keempat yaitu memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang terakhir yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dan juga dilaksanakan oleh peserta didik dan juga guru-gurunya. Di sini saya akan menceritakan sejarah dari MI Ma'arif Jantur, di mana MI Ma'arif Jantur itu berdiri tahun 1963, di mana tempatnya yaitu di Desa Banyusari, Gesari, Gejaban, Gerabak Magelang, di mana sekitar tahun 1966 itu yang memiliki tanah itu adalah Hajah Siti Aminah. Lalu beliau meninggal dan juga tanah itu diwakafkan untuk Desa Jantur, dan di Desa Jantur membangunkan tanahnya itu sebagai sekolahan dan berdiri dan juga beroperasi sampai sekarang. Begitu. Alhamdulillah di MI Ma'arif Jantur sekarang untuk siswanya sekitar 200-an ya, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Ada juga untuk RA-nya ya, RA, terus ada MI-nya. Untuk yang MTS atau MA memang belum ada. Insya Allah semoga lambat tahun lagi semoga bisa membangun SMA atau MA begitu, atau MTS dan juga SMP. Untuk sekarang, berdasarkan dokumen yang disediakan, berikut saya bacakan analisis dari kurikulum pada MI Ma'arif Jantur Gerabak Magelang berdasarkan aspek-aspek yang sudah ditentukan. Yaitu tadi ada 5 ya. Yang pertama yaitu relevansi.
di mana kurikulum 2013 di MI Ma'arif Jantur berfokus pada pendidikan karakter yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan ilmu pengetahuan. Dan kurikulum ini mengedepankan pemahaman, keterampilan, dan juga sikap karakter sebagai basis utama. Ini menyangkut dengan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan juga termasuk dengan aspek spiritual, sosial, dan intelektual. Di mana kurikulum 2013 itu mempunyai beberapa alasan yang mendukung, yaitu pendidikan karakter, pendidikan sesuai dengan standar kompetensi nasional, dan juga integrasi teknologi dan sumber belajar beragam. Secara keseluruhan, kurikulum 13 di MI Ma'arif Jantur dirancang untuk menjawab kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat. Yang efektif kurikulum ini tergantung pada implementasi konsistennya. Ya, jadi tidak memandang sebelah. Ketika guru ingin siswanya menjadi sukses, ingin siswanya menjadi paham, itu tidak hanya kemampuan guru saja, tetapi kita melihat kemampuan juga siswa itu mampu atau tidak gitu. Jadi tidak hanya memikirkan kemampuan siswa saja, tetapi memikirkan kemampuan guru saja, tetapi memikirkan kemampuan siswa mampu atau tidak. Itu adalah tadi dari alasan dari relevansi. Yang kedua yaitu ada koherensi. Apa itu koherensi? Yaitu di mana komponen kurikulum saling keterkaitan melalui standar kompetensi lulusan yang menekan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Struktur kurikulum didukung dengan standar proses yang mencakup perencanaan dan melaksanakan pembelajaran berbasis saintifik. Koherensi ini bertujuan mencapai tujuan pembelajaran yang efektif melalui interaksi antar elemen seperti silabus, RPP, dan juga penilaian yang sudah dirancang. Dalam kurikulum K13 di MI Ma'arif Jantur, komponen-komponen kurikulum telah dirancang untuk saling terkait. Adapun komponen-komponen itu yaitu standar kompetensi lulusan, standar proses, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Standar penilaian, di mana struktur ini adalah untuk menciptakan alur pembelajaran yang sistematis dan terintegritas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik tidak hanya menguasai materi, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang bermanfaat di masa depan. Ya, di sini kita sudah melihat jika kurikulum ini bertujuan tidak hanya sebatas waktu itu saja, tetapi dalam jangka waktu panjang. Ya, karena kita melihat masa depan siswa tersebut dan juga murid tersebut, bagaimana untuk bisa memahami materi yang sudah diberikan oleh guru dan kurikulum yang sudah diberikan oleh sekolahan, begitu. Yang selanjutnya yaitu fleksibilitas, di mana kurikulum di MI Ma'arif Jantur memungkinkan penyesuaian sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan lingkungan. Hal ini terlibat dari program pengembangan diri, ekstrakurikuler, dan muatan lokal yang mencakup unsur budaya dan agama. Contohnya yang saya alami juga yaitu ekstrakurikuler tahfidz, di mana ekstrakurikuler tahfidz itu adalah menjadi ekstrakurikuler yang wajib. Jadi untuk pembelajaran tahfidz itu adalah hal yang wajib, di mana tahfidz itu dilakukan pada pagi hari. Jadi jam ke-0 atau jam setengah 7 sudah berangkat semua. Enggak semua ya, jadi tergantung jadwalnya. Misal minggu sekarang yaitu kelas 1-2, minggu besok yaitu 3-4, minggu besoknya lagi 5-6. Jadi begitu rolling, tetapi pembelajaran tahfidz itu adalah pembelajaran yang utama. Nah, setelah kita belajar tahfidz atau menghafal, nanti untuk pembelajaran yang kedua dilanjutkan pembelajaran umum, di mana pembelajaran umum kembali ke kelas. Kalau pembelajaran tahfidz tempatnya itu adalah di masjid, di mana tahfidz ini ada ziyadah dan juga murajaah, di mana murajaah mengulang yang sudah kita hafalkan, dan ziyadah itu adalah menambah hafalan yang belum kita hafal, kita tahsin dan juga mereka hafalkan, begitu. Itu adalah ekstrakurikuler atau muatan lokal yang mencakup ekstrakurikuler wajib, tidak sunnah tapi wajib ya, kecuali jikalau seperti dikatakan pencak silat atau yang lain sebagainya, itu adalah memilih. Tapi untuk yang tahfidz atau pramuka biasanya ya, itu adalah ekstrakurikuler yang wajib, begitu. Nah, sampai segini saja untuk analisis ini. Itu tadi yang sudah saya bacakan dari analisis pengembangan kurikulum. Pastilah banyak sekali kesalahan dan juga kekurangan. Maka saya mengharap kritikan dan juga saran yang bisa membangun agar dapat bisa menjadi perbaikan atau pembelajaran di masa mendatang. Banyak sekali kesalahan saya. Mohon maaf dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Roshida Nurul Anwar SPD MPDI. Saya mengharap sekali bimbingan dan juga arahan dari beliau. Terima kasih juga kepada kepala sekolah dan juga teman-teman guru saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.